Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat hari ini? Semangat. Semangat Ibu. Semangat Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Coba saya cek dulu. Sudah absen di Google Classroom ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, untuk di room ini apakah sudah hadir semua? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah ya. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan berdoa. Yuk ketua kelasnya, Teguh apa Iip doa dulu. Oh iya Bu, nanti pas penutup baru Teguh. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Iip sudah memimpin doa. Sekarang, apa kalian benar-benar semangat? Coba Ibu mau mengecek dulu. Coba tangannya diangkat ke atas semua. Diangkat ke atas. Nanti yang saya sebutkan silahkan dipegang. Ya, sambil perhatikan perintah saya. Yuk, kepala. Hidung. Telinga. Ya, ada yang konsentrasi, ada yang enggak ya? Ya, tapi saya percaya, Ibu percaya kalau kalian masih semangat. Ya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu ekonomi, pengertian ekonomi. Yuk, ada yang masih ingat ilmu ekonomi itu apa? Yuk, ada yang masih ingat? Bisa tunjuk jari. Saya Bu. Ya, Utami. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. Terima kasih, ya, Bu. bagus. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Yang mau melengkapi lagi ada? Tidak ya, sudah cukup. Jadi pembahasan pengertian dari Utami tadi sudah bagus, sudah mencakup semuanya. Kemarin kita sudah bahas tentang ilmu ekonomi, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang kelangkaan kebutuhan. Ya, sebelumnya Ibu share dulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah tampil Bu. Ya. Kita akan membahas maaf. Ya, kita akan membahas Halimah, di-mute dulu Halimah. Apa? Ya, kita akan membahas tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Ya. Jadi dari judulnya kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi itu lanjutan dari yang kita bahas kemarin. Ya. Kemudian sebelumnya Ibu mau menyampaikan tentang kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar dari pertemuan kali ini adalah memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, misalnya produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebabnya, kemudian menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia, menganalisis hubungan antara kelangkaan dan pemenuhan kebutuhan manusia, menganalisis tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan sampaikan untuk pembagian kelompok untuk pengerjaan LKPD nanti. Yuk, kelompok Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Ajeng, ada Siti Fatimah,
ada Sri Utami, ada Pitrawati. Kelompok 2 ada Iip, Desi, Fitri, dan Halimah. Kelompok 3 ada Teguh, ada Oka, Wahyu, dan Melati. Selanjutnya akan kita bahas tentang materi pada hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Kemudian yang kedua. Dari gambar 2 itu, coba kalian simpulkan atau kalian apa yang ada di pikiran kalian tentang kedua gambar itu. Yuk, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Sri Utami. Gambar yang pertama itu saya lihat kelangkaan premium habis minyak berarti ya, Bu ya. Yang kedua juga demikian di kelangkaan masker ya, masker di masa COVID. Halo Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau Saya Ibu, menambahkan? kelangkaan masker bisa dengar suara Ibu? Suara saya Ibu. Bisa? Halo? Iya, bisa saya kelangkaan- dengar. Kelangkaan masker sama kelangkaan premium habis. Premiumnya habis. Habis. Itu aja Ibu. Ya, saya tambah Kasih. lagi untuk gambar yang Assalamualaikum. ketiga. Waalaikumsalam. Yuk, ini gambar yang ketiga seperti ular. Yuk. Antrian pengisian gas, Bu. Ya, kelangkaan pengisian gas. Kemudian ada lagi, ini juga pengisian gas, tetapi mungkin Tabung gas. ya tabung gas mungkin cuma ukurannya yang berbeda. Oksigen, ya maaf. Ya, kalau yang tadi gas untuk memasak, kalau ini oksigen untuk kesehatan, kaitannya dengan saat ini yang terjadi pandemi. Kemudian kemudian gambar yang terakhir, coba apa yang ada di pikiran kalian untuk gambar yang terakhir? Ngantri beli masker di apotek, Bu. Ya, ngantri beli masker di apotek. Yang lain ada? Mereka ngantri dan apa? Dan membeli banyak. Artinya apa? Membutuhkan banyak. Membutuhkan banyak atau memborong Kembali ya Ibu ya? Ya, spekulasi. masker. Atau memborong. Jadi, padahal tindakan seperti itu kadang adalah salah satu penyebab kelangkaan. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tentang gambar terkait? Ada Sudah jelas, pertanyaan? Bu. Sudah jelas? Ya, kalau sudah, Ibu lanjut. Ya, dari gambar tadi, jadi bisa kita lihat tentang kelangkaan. Maka disimpulkan pengertian kelangkaan itu apa? Ya, ada yang tahu kelangkaan itu apa? Suatu barang, Barang Saya, itu Bu. yang terbatas, Bu. suatu barang yang susah untuk cari. Kelangkaan adalah kebutuhan yang tidak terbatas, barang komersial terbatas, Ya, Bu. bagus. Yuk, yang lain ada yang menambahkan? Ya, saya nambahkan, Bu. Ya, boleh. Ibu Fitri. Maaf, Mbak Fitri. Tidak seimbangnya antara permintaan dengan barang yang tersedia, Bu. Ya, bagus. Jadi intinya itu adalah kelangkaan, itu adalah bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi barang, jasa maupun sumber alam lain itu memiliki jumlah yang terbatas, maka terjadilah ketidakseimbangan. Ya. Kemudian bahwa ketidakseimbangan itu antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan, maka itulah yang disebut dengan kelangkaan. Ya, sampai di sini jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya, kita lanjut. Maka apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak dapat terpenuhi sehingga munculnya masalah pemenuhan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Ya, kita lanjut. Jadi faktor penyebab kelangkaan, yang ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, Bu. Ya, bagus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, misalnya adalah Kebutuhan letak yang tidak geografis. Jadi, ya. Kemudian Pertumbuhan penduduk.
pertumbuhan penduduk, apalagi? Apalagi? Ya, keterbatasan kemampuan produksi misalnya. Jadi seperti saat ini di masa pandemi, produksi masker maupun pengisian gas untuk kesehatan itu sangat dibutuhkan. Ya, banyak orang membutuhkan, tetapi barangnya terbatas, maka terjadi kelangkaan. Kemudian selain itu juga ada bencana alam, misalnya terjadi banjir, tanah longsor. Itu kan secara tidak langsung orang-orang yang mengalami bencana itu akan membutuhkan barang, dan barang itu menjadi terbatas ataupun tidak ada pengganti barang yang efektif. Contohnya bagaimana kalau tidak ada pengganti barang yang efektif? Ya, ada yang bisa menyebutkan? Contohnya bagaimana? Kalau tidak ada pengganti yang efektif. Jadi misalnya barang itu tidak dapat digantikan. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Misalnya bensin gitu ya Bu. Kalau habis bensin nggak bisa digantikan, bisa digantikan hanya dengan sinar matahari, nggak bisa digantikan dengan yang lain misalnya Bu. Ya, bagus. Yuk, yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya, tidak ada pengganti yang efektif. Ya, seperti tadi. Kalau misalnya barang tambang yang sudah habis, ya, kemudian untuk mendapatkan barang tambang itu kan harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu bisa dikatakan bahwa tidak ada pengganti yang efektif. Tuh. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Udah jelas Bu. ya sudah jelas. Ya. Kalau sudah kita lanjut tentang macam kebutuhan kaitannya dengan kelangkaan tadi. Ya, jadi kebutuhan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Iya. Kebutuhan primer yang bagaimana ya? Makan, minum. Yang pokok Bu, Pokok. kebutuhan Ya. pokok. Kok, Bu? Ya, yang pokok misalnya ada pangan, sandang, papan seperti itu ya. Kemudian kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Misalnya apa kalau kebutuhan sekunder? TV, Untuk tempat untuk menunjang Dan Ibu. yang makan. Bu, kita Meja belajar boleh. pakai laptop, Kemudian pakai laptop ya. Ya. Android. Ya. Kemudian kalau kebutuhan tersier Kebutuhan yang bisa terpenuhi setelah itu bisa juga disebut dengan kebutuhan mewah. Yang mewah-mewah. Iya. yang contohnya kebutuhan apa? listrik Bu. Misalnya mobil itu Seperti mobil, Ibu. Seperti mobil. mobil yang Lamborghini, Bu. Ini Davidson, Kapal pesiar Ibu. berlian misalnya ya. Iya. Apa? kapal siar pribadi. Pesawat. pesawat Ya, pribadi. bagus. Berarti sudah paham semua tentang macam-macam kebutuhan, ya. Ya. Itu adalah macam-macam kebutuhan. Kemudian kita lanjutkan. Kalian sudah memahami macam-macam kebutuhan. Ada juga kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Ya. Ada kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Jasmani itu yang bagaimana? Rohani. Untuk fisik dan Sehat, tubuh, Olahraga, Bu. makanan, olahraga, Ya. Makanan, olahraga. Kemudian Makan. ada, ya betul. Makanan. Kemudian kalau kebutuhan rohani itu kaitannya dengan tenangan Spiritual Bu. Ibadah, Bu. dengan jiwa. jiwa. Ya. Ya bagus. Contohnya Ini adalah rekreasi. ya. Dengar ini sudah musik. Iya. Nih, benar semua. game, Bu. Ya meskipun siang masih tetap bersemangat. Ya bagus main game juga kadang Semangat, hiburan Bu. juga. Kelas 1 memang keren Bu. Ya. Ya. Iya. Kemudian ada kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ya. Jadi kebutuhan Kebutuhan sekarang sekarang, itu kebutuhan adalah obat untuk orang sakit.
Orang sakit. Ya. Misalnya. Kemudian Makanan bagi yang sedang maaf. Ya. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang, misalnya Menabung, Bu. menabung. Menabung. Ya. Ya. Menabung untuk masa depan. Apa kalian sering menabung? Sering, Bu. Ya, apa kalian Bu. sering menabung di mana? Diambil lagi. Ya. Banyak, Bu. Bu. Pokoknya di mana? Jajan Nggak tahu. Ya. Nabung di perut, Bu. Tabungan, Bu. Menabung kantin, Bu. Ya, boleh. Ya, kemudian menurut subjek ya, ada kebutuhan individual dan ada kebutuhan kelompok. Jadi kalau kebutuhan individual itu adalah untuk dirinya sendiri. Contohnya apa, coba? Contohnya apa? Contohnya apa ya? Kalau Pakaian, pelajar itu Bu. membutuhkan buku, Bu. Ya, buku, alat tulis. Baju. Ya. Kalau petani membutuhkan Betul. sampul. Ya, Iya. betul. Ya, kemudian kalau kebutuhan kelompok, Rumah sakit, Bu, untuk tempat umur obat. Jalan raya, jalan raya, ya, infrastruktur. Ya. ya. Jadi Jembatan, jalan, jalan itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di antaranya ada tingkat pendidikan. Jadi antara orang yang berpendidikan tinggi maupun tidak itu jelas berbeda. Ataupun anak SD dengan anak SMA itu kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua ada lingkungan tempat tinggal. Ya seperti ya tadi yang dikatakan kalau misalnya petani butuhnya cangkul. Kalau yang tempat tinggalnya di kota yang dibutuhkan apa? Mobil, Jaringan wifi. Jaringan wifi, ya betul. Ya, di desa pun sebenarnya juga butuh jaringan wifi ya untuk saat ini. Jaringan PDAM, Bu, terutama Ya. kalau di kota, Bu, untuk air bersih. Ya. Ya. Kemudian ada lagi tingkat pendapatan. Ya, bagaimana pendapat kalian dengan tingkat pendapatan? Misalnya pendapatannya lebih tinggi bagaimana? Pembeliannya lebih banyak, Nilainya Bu. lebih banyak, pengeluarannya juga lebih Lebih banyak. Lebih banyak juga. ya tinggi. Ya, kemudian ada lagi status sosial. Misalnya seorang pimpinan daerah dengan rakyat biasa. Kira-kira kebutuhannya sama atau beda? Beda, Bu. Beda, Bu. Ya. Ya. Kemudian itu jadi antara kebutuhan ya dan keinginan itu berbeda. Jadi kita kebutuhan tadi sudah saya jelaskan berdasarkan subjeknya ataupun waktunya ya. Sekarang antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Jadi kebutuhan itu adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas. Tetapi kalau keinginan adalah apa? Segala kebutuhan yang lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Jadi menurut kalian kebutuhan dengan keinginan itu lebih penting yang mana? Kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Keinginannya Kita banyak. kalau itu, Bu, pakai Keinginannya yang keinginan banyak. Ya. Keinginan yang banyak meskipun tidak kadang sesuai kenyataan. tidak sesuai dengan Pendapat kemampuannya. kita, Ya. ya. Terus akhirnya apa kalau tidak sesuai dengan kemampuannya? Kecewa, Bu. Ya, banyak kebutuhan, banyak keinginan tapi tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Iya. Itu. Ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan tentang kelangkaan, tentang kebutuhan. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Sebelumnya ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Bu. jelas? Sudah, Ya, Bu. sudah cukup jelas. Udah cukup, Kalau Bu. sudah, ya sekarang kalian silakan berkelompok seperti yang sudah saya bagi tadi dan mengerjakan LKPD yang sudah saya kirim di WA group. Ya, Nggak apa-apa yang share. mungkin bisa saya share di sini untuk LKPD-nya. Takut Mami. Ini Nah, Ibu, mati terus. mengingatkan waktu belajar kita tinggal 5 menit lagi, Bu.
Iya, Berhubung sebentar. hari Minggu jadi pengen pulang cepat. Iya, tetap semangat. Hari Minggu malah bisa libur, jadi tetap sekarang harus semangat, ya. Ya, saya ingatkan lagi untuk LKPD-nya. Ini yang harus kalian kerjakan. Yang kelompok 1 kalian mengerjakan yang kegiatan belajar 1. Untuk kelompok 2 mengerjakan kegiatan belajar 2 dan kelompok 3 mengerjakan kegiatan belajar 3. Yuk, saya kasih waktu 5 menit. Dan nanti kalian presentasikan salah satu kelompok saja. Yuk, sudah selesai ya. Yuk, mau kelompok mana yang presentasi? Kelompok 1, 2, atau 3? Yuk, kelompoknya siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Ajeng aja, Bu. Oh Iya, Bu, boleh, kelompok Ajeng kayaknya udah siap. Yuk. Belum, Bu. Masih nulis, Bu. Yuk, atau kelompoknya Teguh, silakan. Belum selesai, Bu. Teguh lama nulisnya, Bu. Yuk, atau kelompoknya siapa bolehlah. Ya udah Bu, kelompok Nggak saya harus Bu. urut. Semangat nih Bu, lagi semangat pokoknya. Oh iya, boleh, iya. Harus Nah, semangat karena malam minggu. Ayo, Iip. Kelompok 2 ya Bu ya, saya Bu ya. Iya. Ya, gambar pertama itu menunjukkan kebutuhan primer Bu, di mana Ya. ketika kita ada hujan ya kita harus sediakan payung. Kalau nggak pakai payung berarti hujan-hujanan gitu Bu. Nah, terus kelompok 2 adalah gambar kedua itu tentang makanan, itu kebutuhan pokok Bu. Iya. Ya. Terus lari itu adalah olahraga kebutuhan jasmani Bu. Terus Ya, gambar betul. keempat itu adalah gambar rekreasi ya Bu ya. Itu kebutuhan Iya. rohani. Nah, kalau gambar kelima itu menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Gambar ke-6 itu kebutuhan tersier Bu. Itu termasuk mobil impian saya. Ya, Terus- semoga bisa tercapai ya. Amin Bu. Nomor 7 itu kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan yang bersifat kelompok. Dan terakhir gambar 8 itu adalah itu ojek Bu. Apa ya Bu ya? Kalau ojek? Ya, untuk gambar ke-8 ya itu Gojek. Ya, Oh, kebutuhan Gojek apa? Bu ya. Ya. Iya, itu kebutuhan sekunder gitu Bu ya. Ke Ya, sekolah, sekunder nggak boleh. punya Iya, motor, ke berarti sekolah. kita harus melengkapi Harus dengan fasilitas kendaraan ojek. umum. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Ya, untuk yang 2 kelompok silakan dilanjutkan di rumah karena ini malam minggu dan kalian pengen cepat pulang, ya. Tapi sebelumnya coba siapa yang mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Gantian, jangan Iip lagi. Yuk, Halimah mau menyimpulkan? Baik, Ibu. Dari yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia untuk menunjang segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Menjelaskan kelangkaan Bu sama faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya, bagus. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kelangkaan kebutuhan, kemudian perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, termasuk di dalamnya ada macam-macam kebutuhan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu juga sudah menyediakan evaluasi untuk kalian kerjakan. Ya, silahkan dikerjakan sesuai dengan waktunya. Nanti nilai akan otomatis muncul. Ya, soal sudah saya share linknya di Google Classroom dan di grup WA. Ya, ya untuk hari ini mungkin pelajaran kita tutupkan sekian. Mungkin yuk Teguh, silahkan dipimpin doa. Oke, siap Bu.
Mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Teguh. Tetapi sebelumnya silakan kameranya dibuka semua. Pasang senyum yang manis. Saya Ibu foto dulu. Sudah? 1, 2, 3. Ya. Ya, sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu mohon izin untuk live dari room ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu Wahyu. Lega ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Agri tegang bener, Bu. Kelihatan dari mukanya Ibu benar-benar tegang. Iya, Ibu. Nanti bisa malam mingguan ini, Bu. Iya, makanya. Iya. Alhamdulillah Ibu sudah selesai yang bagian pertama. Iya. Nah, sama dengan yang tadi yang Ibu Halina ya, Bu ya. Saya minta Iya. maaf ini. Jadi tolong yang di bagian evaluasi itu jangan dijadikan penutup, Bu. Oh gitu, iya. Iya, jadi evaluasi itu adalah kegiatan inti. Iya. Ya, jadi itu diinikan karena itu jadi nanti yang di bagian di RPP-nya juga memang seperti itu saya lihat. Jadi Ibu tukar yang di tahap 5 tadi itu yang bagian 12 itu kan evaluasi. Iya. Ibu turunkan di penutup, kemudian bagian penutup bagian 2 yang evaluasi itu Ibu naikkan di bagian tahap kelima. Oh iya. Jadi pada dasarnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Inti itu adalah evaluasi itu termasuk kegiatan inti, Iya. bukan kegiatan penutup. Jadi yang menjadi kegiatan penutup itu adalah kesimpulan. Iya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Akan dimatikan rekodnya. Oke, terakhir sekarang Ibu Sri Utami.